Oke guys, what's up? Baik lagi ke channel gue JMAD. Yaps, ini sudah mendekati Hamin satu Lebaran ya. Sebentar lagi coy, lebih tepatnya. Minggu, bukan minggu sih, besok Lebarannya. Ada senang ada nggak senangnya guys ya. Gue jelasin yang sebagian yang senang dulu. Eh, Suasana pasca atau sebelum Lebaran ini ya mas guys ya, maksudnya segmen ini itu sangat ini guys ya, sangat em, beda dari yang sebelumnya. Nah, pokoknya guys, nanti akan ada beberapa video seperti video vlog ya. Tapi nanti gue nggak tahu guys ya, agendanya seperti apa. Karena nanti berhubungan bakal gue ceritain yang nggak senangnya ini guys ya. Kita cerita yang senang dulu. Jadi nanti rencananya besok itu kan ya Lebarannya guys ya, Sabtu guys ya. Terus ya seperti biasa 3 hari berturut-turut guys ya, 3 hari berturut-turut kita Lebaran, kita hari raya menerima tamu ya, pastinya tamu dari luar, baik kita tamu dari tetangga dan lain-lain. Pokoknya tamu lah guys ya. Terus nah ini guys ya, hari Senin ya, perhatikan baik-baik ya guys. Hari Senin minggu depan dan hari Selasa guys ya, 2 hari itu nyokap gue ngajak keluar guys ya, pakai mobil ini tuh, pakai mobil ini guys. Keluar kemana? Kalau nggak salah ya. Kenapa kalau nggak salah? Ini rencananya nyokap gue guys. Ya gue sebagai anak ngikut aja ya. Gue bingung. Maksudnya kan nanti, nah ini nanti bakal gue ceritain yang nggak senengnya. Jadi gini loh guys. Nyokap gue tuh ngajak ke Pandaan buat nyewa villa, buat ya menginap healing ya guys ya, dan lain sebagainya. Healing lah istilahnya. 2 hari itu yang tadi gue sebutin, Senin dan Selasa guys ya, naik mobil ini ya. Nah berikutnya yaitu hari Rabu ya guys ya, hari Rabu, Kamis, Jumat, 3 hari berturut-turut. Setelah itu dilanjutkan gue menginap di Hotel Heritage, kalau gue boleh spill namanya ya, bukan promosi tapi lebih ke ini aja lah, apa namanya, hotel yang ada di Surabaya, di Rungkut, di dekat gua lah ya guys ya, di daerah sini. Tapi ya nggak deket banget lah, beberapa kilometer akan yang jauh lah ya. Tapi nggak terlalu jauh ya, deket lah ya. Gua ngomong gini belepotan, mohon maaf ya guys ya. Karena emang apa ya, gue tuh udah lama nggak bikin video kayak gini tuh udah lama guys. Karena memang sibuk gue tuh, dan alhamdulillah ya sedikit demi sedikit sudah mulai apa ya, sudah mulai terurai lah guys ya. Makanya gue gini nih, kalau masalah kayak gini nggak konsen ya, wajar ya guys ya. Pokoknya itu intinya gue jelasin lagi. Nanti healingnya itu hari Senin Selasa. Itu yang ikut siapa? Ada bokap gue, pastinya bokap gue yang nyetir mobil ini, nanti bokap gue ya guys ya, nyokap gue, terus kedua nyokap gue, ibu gue ya guys ya. Bokap gue itu bapak gue, terus nyokap gue ibu gue, terus gue sendiri, adik gue, sama yang terakhir nenek gue guys ya. Itu rencananya ya guys ya. Rencananya itu bukan acara gue guys ya, tapi acaranya nyokap gue guys ya. Kenapa gue bilangnya kayak gini guys ya, bilangnya dengan nada seperti ini, karena memang men ini nggak seperti biasanya, hari raya yang seperti biasanya gitu loh guys. Nah, pokoknya nanti apa ya, pokoknya gue berusaha, ini yang belum gue jelasin ya guys ya, sebelum nanti gue jelasin yang nggak enaknya seperti apa. Pokoknya nanti gue ikuti aja ya guys ya, mau acaranya dibuat seperti apa, atau ya kita gini loh guys, gue tuh sebagai anak guys ya di sini, sebagai anak, dan gue harus istilahnya tuh nurut, harus bisa memanfaatkan momen ini. Karena sebelum semua ini berubah guys ya, sebelum
apa ya istilahnya itu, momen ini tuh nggak terulang lagi. Ya terulang tapi dengan situasi dan suasana yang berbeda. Gitu loh guys. Tapi nggak vibe-nya nggak sesama yang sekarang ini loh. Paham nggak guys maksud gue? Nah, gue harus bisa memanfaatkan itu. Pokoknya nanti kalau memungkinkan bakal gue buat video full dari gue berangkat nonstop ya videonya ya guys ya. Mungkin atau gue buat live streaming atau seperti apa gue nggak tahu. Yang jelas nanti kita lihat aja ya. Nanti kita lihat aja guys ya. Seperti apa rencananya. Karena gini guys ya, gue nge-vlog ini semata-mata bukan untuk sombong, pencitraan dan lain-lain, bukan. Tapi untuk ya seperti ini suasana kehidupan gue, cuman sharing aja guys ya. Semoga jadi apa ya, pedoman lah. Mungkin atau bukan pedoman atau apa ya istilahnya tuh, temen ngabuburit hari raya kalian lah ya. Istilahnya kayak gitu guys. Atau setidaknya kalian punya pengalaman dan peristiwa yang serupa yang gue alamin. Nah ini bisa jadi referensi juga buat kalian. Bisa jadi temen lah ya, temen apa ya, refleksi video-video gue guys buat kalian ya. Jadi emang hari raya ini sekali lagi guys ya, sekali lagi memang beda guys. Seiring dengan berjalannya waktu. Kenapa gue baru video sekarang itu nggak penting guys masalah itu ya. Ya memang baru sekarang coy. Ini gue mau kasih tahu hal yang penting. Ini memang sekali lagi ya, momennya ini seiring dengan berjalannya waktu tuh akan berubah guys ya. Beginilah kehidupan coy. Suasana pasti, udah pasti. Suasana momen berubah di setiap lini kehidupan kita itu pasti guys ya. Apalagi di waktu nanti kita kerja, kita ke perusahaan gitu ya. Kita kerja terus perusahaan tiba-tiba mau bergerak ke A. Dari awalnya A bergerak ke B, bergerak ke C. Terus balik lagi ke A gitu guys ya. Nah, itu hal yang lumrah sebenarnya guys ya. Maksudnya ya seperti ini memang kehidupan gitu. Nah, pokoknya seperti itu guys ya. Intinya kesimpulannya, kalau memungkinkan itu nanti bakal gue buat videonya. Video vlog naik mobil ini. Ya. Sebenarnya gini loh guys, kalian bisa lihat ya. Ini mobil ini tuh kecil by the way. Kecil banget. Ini mobil peninggalan kakek gue guys ya. Warisan kakek gue. Ini tahun berapa ya guys ya? Kalau ini gue cerita sejarah dikit ya, supaya kalian bisa lebih tahu lah tentang diri gue, tentang rumah ini, tentang rumah gue ini, tentang pokoknya segala macam aspek tentang gue guys ya. Tapi ya nggak secara pribadi, nggak secara privasi juga. Gue kasih tahu supaya memperluas pandangan kalian lah, supaya kalian tahu oh jadi seperti ini ya kisahnya seseorang gitu ya. Dalam hal ini gue, mobil ini itu tahun 2000 kalau nggak salah ya, 2010 atau 2011. Semenjak gue SD, kakek gue, almarhum kakek gue, beli mobil ini. Nih guys ya, ini gue perjelas lagi. Ini mobil apa? Suzuki X-Over. Kecil men. Ini bukan mobil keluarga yang satu-satunya diidam-idamkan ya guys ya. Tapi mobil minimalis. Gue nggak bilang ini mobil keluarga, tapi ini mobil minimalis guys ya. Karena ini cuma 4 seat. 2 depan, 2 belakang. Ya. Pandangannya seperti itu guys ya. Coba perhatikan, fokus ke sini. Mobil ini itu sudah, bayangin ya, udah berapa tahun? Dari mulai tahun kemarin sih sebenarnya. Tahun kemarin semenjak nenek gue meninggal, nenek dari istri dari almarhum kakek gue yang meninggal juga. Jadi dua-duanya udah meninggal ya guys ya. Mereka mewariskan mobil ini ke nyokap gue. Nih. Nyokap gue kenapa? Karena mereka ibu bapaknya nyokap gue. Mertua. Istilahnya ya, bukan mertuanya bokap gue, bukan ibu bapaknya bokap gue, tapi ibu bapaknya nyokap gue, pihak ibu lah ya guys ya, nyerahin mobil ini. Seperti itu, paham ya? Jangan bingung guys. Sekali lagi, ini mobil dari keluarga besar ibu gue, nenek kakek gue, dari pihak ibu gue yang udah meninggal ya guys ya. Jadi seperti itu. Pokoknya kalau gue sih, kalau dari diri gue sendiri, mobil ini sebenarnya gue kurang suka. Kenapa? Karena kecil by the way. Bukan mobil keluarga pada umumnya gitu lah guys ya. Loh kenapa bang? Kenapa emang harus mobil keluarga gitu? Kenapa lu hanya dengan mobil keluarga aja lu nggak
sampai nggak suka mobil seperti ini? Alasannya sebenarnya simpel, tapi kalau gue jelasin di video ini bakal panjang guys ya. Ya karena mau dipakai, mau dibawa kemanapun sebenarnya mobil ini tuh tetap dimensinya sama. Dimensinya tuh segini-gini aja gitu loh. Maksudnya ya gini-gini aja. Kecil. Kalau untuk keluarga itu lebih nyaman atau lebih apa ya, lebih dikategorikan mobil yang murni buat keluarga itu minimal Panther guys ya. Panther high grade lah ya. Panther high grade atau pokoknya Panther lah ya. Minimal itu. Karena kenapa? Itu sudah 3 seat by the way ya. Jadi 2 depan, 2 belakang, bahkan sampai 3 ya. 3 tengah lah ya guys ya. Bukan belakang. Terus yang 2 lagi baru belakang. 2 ini bisa menyamping, duduk menyamping atau lurus bisa. Kalau ini sebenarnya sekelas Ayla guys ya. Kalau kalian tahu Ayla, mobil Ayla terus Yaris, apa lagi ya? Ini loh Brio dan sama satu lagi itu ada Mobilio. Mobil ini tuh sebenarnya warisannya ada suara kucing guys ya, betul. Dengar ya guys. Suara kucing tetangga gue. Jadi rumah gue ini daerahnya seperti ini coy. Kompleks itu maksudnya bukan crowded ya. Tapi dia lebih ke arah hiruk pikuknya lumayan ketat gitu. Nggak ketat banget sih. Cuman kan apa ya? Ya lumayan lah. Jadi seperti itu guys ya. Nah nanti gue ke Pandaan, gue ngevlog itu pakai mobil ini guys ya. Inci gue itu punya Innova guys, Innova diesel tahun 2011 atau 2010 ya. Tapi enak. Bukan tapi sih sebenarnya ya, mobil keluarga lah ya guys istilahnya. Bentar ya, gue fokus dulu ngomongnya. Maksudnya enak lah ya, mobilnya Inci gue tuh dia udah besar dimensinya dan itu warisannya nenek gue juga. Tapi sebelumnya tuh mobil Panther ya guys. Kalian pasti tahu lah ya guys ya. Video-video gue belakangan gue pakai Innova. Tapi kalau kalian tahu guys ya, dulu tuh gue bangun channel tahun 2024 kemarin. Itu gue salah satunya ada video yang waktu gue pakai mobil Panther itu guys. Ya pokoknya seperti itu ya guys ya. Gue nggak tahu kedepannya seperti apa nanti video vlog gue, atau kalau seandainya gagal ya guys ya, apapun itu gagal ya jangan sampai ya guys ya. Tapi kalau memang terjadi ya gue nggak bisa lanjutin video vlog. Mohon maaf, ini sebagai apa ya, woro-woro aja lah ya buat kalian semua. Jadi seperti itu guys ya. Kalau sekarang ini ya guys ya, bahkan tahun kemarin itu gue ke Pacitan atau ke mana itu sebenarnya gue nggak suka, gue nggak mau pakai mobil ini guys ya. Kenapa? Yang pertama karena capek itu gue, karena Pacitan Surabaya ini dari rumah gue nih ke Pacitan guys ya, bayangin itu jauh men, antar kota itu kita harus melewati beberapa ya, meskipun nanti beberapa kota ya kita lewatin gitu loh, meskipun nanti kita naik tol, aslinya perjalanannya menjadi agak lumayan singkat lah ya, tapi itu agak ya guys ya, maksudnya kan tetap jauh gitu loh. Nanti kan kita dari Madiun, dari Surabaya terus kita lanjut ke tol kan. Nah di Madiun tuh kita balik ke jalan biasa, jalan kota. Jadi kita lewat kota gitu loh guys ya. Setelah kita turun dari Madiun itu kita lewat kota. Terus kota kemana? Ke Ponorogo. Terus habis itu lanjut ke pegunungan guys ya. Ke pegunungan itu kita lewat beberapa desa. Jadi kalau gue hitung-hitung ya, kita lewat satu desa di pegunungan itu sekitar kurang lebih ya setengah jam, 30 menit. Nah, antar kotanya satu kota kita lewatin. Ya kalau di tol gue nggak tahu ya guys ya. Tapi gue udah mengira-ngirakan di otak gue. Satu kota, umpama ya, kan kita turun dari Madiun. Nah, Madiun itu bisa kita hitung ke Ponorogonya itu berapa, range-nya berapa jam lah ya. Itu gue udah hitung sekitar 3 sampai 2 jam, enggak sampai 3 jam lah, 2 jam lah. Kenapa? Karena ya
tergantung macet atau enggaknya bro. Kalau nggak macet ya mungkin bisa, bahkan kalau nggak macet dan kita nggak mampir-mampir kemanapun bisa sampai 1 jam. Ya minimal segitu guys ya, karena jauh. Sedangkan gue naik mobil ini yang terjadi adalah kan gue harus duduk di depan by the way. Kenapa harus? Karena sempit coy. Maksudnya duduk di depan pun kerasa sempit. Gue tuh kalau di belakang itu ya dulu mungkin masih bisa lah ya, tapi gue tuh pusing kepala gue guys. Karena meskipun harus itu gue memaksakan untuk healing perjalanan jauh, tapi ya pusing aja kepala gue setiap gue duduk di belakang ya. Dan ini nggak berlaku di mobil ini aja guys, nggak berlaku di mobil ini. Mobil gue nyewa waktu itu Innova Reborn. Kalian pasti tahu ya guys ya, Innova Reborn guys ya. Tahunya kalian nggak perlu ya, karena itu nyewa ya guys ya, bukan beli, bukan milik gue pribadi ya guys ya. Tapi itu nyewanya om gue ya guys ya. Itu gue harus duduk di depan. Loh kenapa harus bang? Ya memang enak guys, duduk di depan tuh enak loh jujur. Itu pun ya, bayangin, itu pun gue kerasa mual. Jujur pulangnya itu tahun kemarin ya, pulangnya tuh gue kerasa mual guys ya. Kenapa? Karena efek ini loh, vertigo. Lihat pegunungan, lihat jalan-jalan tuh seakan-akan gerak gitu loh guys. Jadi otak kita tuh nggak nangkep, maksudnya kayak lihat dengan dalam jangka waktu yang lama itu otak kita nggak bisa fokus ke apa ya. Ya tapi itu kan pulang ya guys ya, maksudnya perjalanan pulang lah. Jadi nggak begitu peduliin kah gua. Tapi tetap sakit ya guys ya. Karena kalau berangkat gitu men gila sih. Jadi seperti itu ya guys, intinya seperti itu. Itu sebagai cerita aja ya guys ya. Pokoknya mobil ini tuh sebenarnya terpaksa aja guys ya. Karena nah ini sekarang gue bakal ceritain nggak enaknya guys ya. Langsung aja keburu nanti nyokap sama bokap gue datang. Nggak enaknya guys, sekarang gue punya siapa guys? Gue nggak punya siapa-siapa bro. Nggak punya siapa-siapa. Nenek gue yang seperti gue bilang, nenek gue udah meninggal, kakek gue udah meninggal. Vibe-nya udah nggak seminimal tahun 2019 2018. Zaman-zaman gue SMA. Men ini beda men. Gue sekarang udah besar guys ya. Gue udah umur ini rahasia sih. Pokoknya gue udah besar, gue udah lulus kuliah lah ya. Urusan gue di kuliah udah hampir mau 95%. Makanya gue kenapa nggak upload video, karena ya urusan itu guys sebenarnya. Intinya kita ini udah besar by the way ya. Kita udah besar, kita udah mau punya anak. Terpaut gue ya guys ya, gue paling dituakan karena gue anak pertama dari keluarga kakek gue. Seperti itu. Anak pertama dari keluarga kakek gue, anak pertama dari keluarga kakek gue. Ini ada bapak yang biasanya jaga guys. Jadi intinya men, sekali lagi gue nggak punya siapa-siapa guys. Tahun kemarin itu ada nenek gue, satu-satunya orang yang paling dituakan. Kalian bisa lihat video gue yang ke Pacitan itu. Video gue yang ke Pacitan kalian lihat sendiri tahun kemarin ya. Ya itu guys, nenek gue guys. Satu-satunya itu, ya bukan satu-satunya, masih ada nenek gue yang dari bokap gue ya guys ya. Tapi itu satu-satunya sekarang ya. Tapi guys gini loh, gue kecil dulu ya hari raya. Ya katakanlah di tahun 2013 ya. Zaman-zaman gue SD. Itu tahu gue diajak kemana aja. Gak hanya ke Pacitan coy. Ya. Sama siapa? Ini ke Pacitan sama siapa? Sama nenek sama kakeknya nyokap gue. Kenapa? Karena nenek sama kakeknya nyokap gue itu dia dari Pacitan. Asal muasal atau apa ya, cikal bakalnya nenek sama kakek gue tuh akhirnya nikah di Surabaya, ngelahirkan nyokap gue, terus nyokap gue ngelahirkan gue. Itu di Surabaya, di dulunya tuh di Pacitan guys ya. Jadi istilahnya tuh Pacitan tuh adalah desa paling peninggalannya nenek gue sama kakek gue guys. Jadi gue sebagai cucu gak bisa melupakan hal ini, karena iya itu udah apa ya, udah
udah sakral ya guys, udah nggak bisa melupakan aku desa itu guys. Terutama ya kalau sekarang sih gue nggak tahu ya guys ya, apakah nanti mungkin kita bakal kesana lagi atau seperti apa, itu ada agenda seperti itu gue masih nggak tahu guys ya. Tapi intinya gini ya guys ya, singkat aja, nenek sama kakek gue kan udah nggak ada. Jadi kaki tangan dari semua aset yang dipegang oleh kakek sama nenek gue itu bertumpu pada nyokap gue, bukan incik gue yang anak pertama. Jadi nenek gue tuh ngelahirin 4 anak ya guys ya. 1 incik gue, 2 nyokap gue, yang ketiga tante gue, yang keempat om gue. Yang harusnya warisan itu anak pertama. Ya harusnya itu gue nggak tahu ya, gue bener atau enggak. Tapi diserahin ke yang kedua ini, yaitu nyokap gue, anak kedua nyokap gue. Yaitu nyokap gue ini, anak kedua. Jadi gitu guys. Nah, ya intinya apapun, ya kayak mobil ini. Mobil ini kan akhirnya diserahin ke nyokap gue. Ini dulu tangan pertamanya kakek gue guys ya. Kakek gue yang kakek gue yang nyetir. Gue ke Pacitan dulu, memang jangan salah kalian, gue pakai mobil ini. Tuh, mobil X-Over ini loh. Mobil ini, gue pakai ke Pacitan pakai mobil ini cuy. Jadi memang apa ya, gue bukan sombong men-share, tapi gini loh guys, memang nenek gue tuh peduli dengan gue, diri gue sendiri gitu loh. Apalagi keluarga gue guys ya, apalagi nyokap gue gitu, sangat-sangat peduli guys ya. Gue terharu nyatain. Alhasil nenek gue udah meninggal sekarang. Jadi kita sudah sudah suasananya udah beda. Faham? Ke Pacitan pun terakhir tuh kemarin loh guys, tahun kemarin loh. Kemarin tuh gue nyewa mobil, kan pasti lihat di video gue. Seandainya gue buat channel ini, gue buat video pertama ya guys ya, mulai dari tahun 2018 lah, 2019, mungkin gue masih apa ya, kalian masih ada gambaran ya guys ya. Kalian masih ada apa ya, istilahnya tuh gambaran lah, oh ada ini, ada nenek gue, ada kakek gue gitu. Ya tapi itu gak kepikiran ya guys ya, di otak gue ini gak kepikiran guys ya. Dulu tuh itu tahun 2018 tuh apa sih, tahun-tahun apa? Itu tahun-tahun gue SMA guys. Zaman-zaman gue SMA, terus gue tuh lulus tahun 2021. Sedangkan kita tuh di 2020 dan 2021 itu era Covid. Udah era Covid kita guys. Era apa? PSBB, PHK dan lain-lain. Covid bro, penyakit yang mematikan di saat itu ya. Kalian bayangin aja. Orang kena sedikit, orang kena flu, bapil, batuk pilek aja udah dianggap Covid guys. Dulu itu ya, tahun 2020 dulu. Awal-awal Covid masuk ke Indonesia, bayangin aja. Gimana kalau penyakitnya berlanjut parah, orang sampai meninggal, harus dikubur dengan menggunakan kain kafan yang safety, yang harus ditutupi lagi kain kafannya guys. Terus orang yang ngubur itu harus pakai face shield, pelindung wajah, masker dan lain-lain. Banyak bro, Covid itu mematikan banget lah, gitu loh. Padahal juga Covid ini penyakit dari Wuhan ya, kalau nggak salah. Wuhan itu desa mana sih, gue nggak tahu guys. Pokoknya gue nggak perlu tahu ya, dan nggak mau tahu sebenarnya. Nah, jadi kita momen perpisahan SMA itu pun nggak dapet, gue feelnya nggak dapet guys ya. Kita harus zoom itu ini loh, apa namanya, dengan wajah atau dengan perasaan yang campur aduk guys. Antara kita mau nangis karena udah 3 tahun kita bertemu, kita udah sama teman-teman gue SMA dulu ya. Antara itu, terus sama yang satu lagi tuh, kita tuh hanya tatap-tatapan wajah gitu loh guys. Kita tuh hanya apa ya, ya ngomong tapi di depan PC ya guys ya, komputer.
Jadi gue dulu tuh nggak dibeliin ini, nggak dibeliin kamera, nggak dibeliin HP kayak gini tahun 2018 ya. Gue nggak dibeliin coy. Jadi gue nggak punya, ya gue dibeliin sih HP, tapi HP-nya HP jadul ya, HP kecil dulu, HP yang kecil lah. Itu pun nggak ini guys ya, nggak canggih-canggih amat, karena memang nyokap gue tuh antara nggak ada duit atau memang dia nggak kepikiran guys ya, kayak gitu. Jadi gue nggak bisa kayak apa ya, seandainya waktu bisa diputar ya guys ya, gue nggak bisa memanfaatkan atau kepikiran buat video vlog, terus buat channel dan lain-lain, nggak kepikiran itu guys, serius. Bener-bener gue baru melek, gue baru sadar itu ya ini. Dan bahkan sampai tahun kemarin itu gue baru bangun channel. Jadi intinya apa guys, intinya tuh gue ini sebenarnya salah satu orang yang diuntung, yang apa ya, 50-50 lah istilahnya tuh. Diuntungkan iya, gak diuntungkan juga iya. Jadi gue gak sama sekali pure 1100% murni diuntungkan sebagai orang pertama lahir di suatu keluarga besar. Itu gak seperti itu guys. Jadi gue bener-bener apa ya, ada kekurangan kelebihan lah. Itu pun kekurangan kelebihannya dalam bentuk apa guys? Ujian coy, ujian dan cobaan. Seperti itu. Jadi kalau kalian mungkin di posisi gua, kalian akan dapat banyak pelajaran. Pasti itu. Dapat banyak ilmu, dapat banyak pelajaran. Terutama pelajaran apa? Ujian dan cobaan, betapa pentingnya kita menghargai orang-orang di sekitar kita, termasuk orang tua. Itu. Poinnya di situ ya guys ya. Buat kalian yang ekonominya, mohon maaf ya, ekonominya sulit atau mungkin mau makan aja susah, ya gue tahu guys ya, gue tahu, gue juga di posisi itu sebenarnya. Ekonomi orang itu ada di 3 tingkatan ya guys ya, income, middle income, dan yang paling bawah itu non income, bahkan penghasilan yang berkecukupan. Kenapa gue harus jelasin seperti itu? Setidaknya kalian tahu ini ya, gue itu termasuk tipikal yang di tengah antara middle income dan income. Jadi gue ada di tengahnya gitu, ada di tengah, agak ke atas sedikit lah. Nah di bawah gue itu pasti ada juga, pasti ada, dan bahkan di bawah non income ada. Artinya apa? Ya seperti ini, kehidupan itu pemerataan, tapi pastilah ya guys ya, yang namanya Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberi rezeki. Allah tidak akan melihat, tidak membiarkan hambanya itu kelaparan guys. Percayalah itu. Gak akan membiarkan Tuhan hambanya kelaparan. Susah pun gak akan guys, percayalah. Jadi makanya gue akan terus berdoa ya guys ya, demi keluarga gue juga, demi orang-orang terdekat gue, demi kalian penonton gue yang setia nonton channel gue, untuk lebih melek mata, melek pikiran, melek hati ya guys ya. Menghargai seseorang itu, menghargai gak hanya seorang, menghargai apapun yang ada di sekitar kita, itu sangat berharga guys ya. Contoh gini, ini kan gue bilangnya tadi, gue bilang gak suka ya guys ya mobil ini, tapi jangan salah guys, mau gak mau gue harus rawat ini mobil, mau gak mau. Loh, emang gimana caranya lu ngerawat mobil seperti ini bang? Sedangkan kita aja gak tahu mobil ini, kita sebagai penonton aja gak tahu mobil ini bakal lu apain, lu mau jual, kita kan gak tahu bang. Kenapa lu harus berpikiran seperti itu? Jadi gini loh guys, kalian gak harus berpikiran seperti itu kok. Tapi intinya, mobil ini mau gak mau harus ada di tangan gue terus, sebisa mungkin ya, sebisa mungkin harus ada di tangan terus. Karena kenapa? Bukan gak hanya ini dalam salah satu bentuk bersyukur guys ya, tapi kenapa? Ya memang ini warisannya kakek gue guys ya. Selain dari aspek atau lini bersyukur, dalam konteks bersyukur itu sebenarnya kita
menghargai apa yang ada, pemberian Tuhan. Dan apa ya istilahnya tuh, tidak merasa puas, tidak merasa kurang puas. Tidak merasa kurang puas, ya. Seperti itu ya guys ya. Jadi memang gue akan usahakan untuk merawat mobil ini, mau nggak mau ya guys ya. Entah itu nanti kemudian gue beli mobil sendiri atau seperti apa, semisal seperti itu ya, seandainya ya, gue nggak tahu. Yang penting ini mobil tetap gue rawat guys ya, mulai dari pajak dan lain-lain seperti itu. Oke, udah gue jelasin panjang lebar tadi ya guys ya. Intinya apa? Nikmati aja kehidupan sekarang. Meskipun gue tanpa nenek, gue tanpa kakek, healing juga nggak, vibe hari raya ini udah nggak semeriah yang serame dulu ya guys ya, dulu banget. Itu gue harus bisa beradaptasi. Dan gak hanya gue, semua orang tidak terkecuali harus bisa beradaptasi guys. Itu ya, harus bisa menerima, harus bisa legowo. Karena ya kalian tahu ya guys ya, hidup cuma sementara coy, dan hidup cuma satu kali. Seperti itu. Kalau kita nggak pintar-pintar menghargai, kalau kita nggak mencintai orang-orang di sekitar kita, siapa lagi? Orang di sekitar kita tuh siapa? Nggak harus orang lain, tapi siapa? Keluarga kita ini loh, ibu, bapak, nenek dan lain-lain. Kita ada rasa benci sedikit pun di keluarga kita, wajar, sah-sah saja sih seperti itu. Tapi perlu kita ketahui, benci pun ya atas dasar apa? Itu boleh kita benci. Kita manusia, wajar. Kita juga kadang, gue juga kadang ada ketidakcocokan pendapat antara orang-orang rumah ini. Ya, orang-orang rumah ini apa ya? Termasuk nyokap gue, bokap gue, nenek gue, adik gue bahkan. Itu gue nggak cocok. Kadang ya. Tapi ya gimana lagi? Seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya guys ya. Gue udah jelasin tadi. Intinya kita mau menerima apa adanya. Seperti itu. Untuk healing nanti gue nggak tahu seperti apa suasananya. Oh iya, nanti bakal gue kasih tahu suasana hari raya besok ya guys ya, seperti apa. Oke, seperti itu ya guys ya. Sekian video kali ini. Kalau ada salah kata atau ucapan gue yang tidak pantas untuk ada di video ini, gue minta maaf yang sebesar-besarnya. Gue minta maaf ya guys ya, karena memang apa yang pun yang gue sampaikan ini juga gue berusaha menyampaikan dengan dengan sebenar-benarnya, menyampaikan kebenaran ya guys ya, meskipun omongan gue agak belepotan. Oke, terima kasih banyak kalian udah dukung gue ya sampai detik ini. Mohon maaf sekali lagi kalau kata-kata gue kurang berkenan atau menyakiti atau menyinggung pihak manapun. Gue mohon maaf ya guys ya. Kita di bulan suci Ramadan, di hari terakhir ini ya guys ya, bulan suci Ramadan, apa salahnya sih kita saling memaafkan gitu, sesama muslim, sesama manusia. Apalagi terlebih besok hari raya Idul Fitri, guys ya. Makasih banyak. Salam sehat dari gue ya guys ya. Jaga kesehatan dan selamat mudik ya. Buat kalian yang mudik liburan, buat kalian yang nggak ada uang buat liburan, ya tetap semangat ya guys ya. Pasti Tuhan akan memberikan rezeki. Kalian nggak mudik nggak apa-apa, tapi pasti Tuhan akan memberikan rezeki. Karena rezeki itu sekali lagi ya guys ya, datang itu kapanpun dan dimanapun, dan bisa aja terjadi ya. Rezeki berupa uang
bisa. Tergantung kita bagaimana kita bisa memanfaatkan rezeki itu. Kita bisa bersyukur. Oke? Yang penting nanti pokoknya ya guys ya, intinya nanti hari Rabu itu, hari Rabu, Kamis, Jumat. Cek ini hari Rabu siang ya guys ya, jam 12. Nanti setelah kita ke Pandaan, itu kita lanjut ke Hotel Heritage. Nanti yang di Hotel Heritage itu cuma 3 orang. Gua, nyokap gua sama adik gua. Nginep di sana 3 hari 2 malam. Sebelum akhirnya nanti minggu depan kita normal lagi guys, kita masuk seperti biasa. Tapi sudah nggak puasa. Kayak gitu ya guys ya. Ya nikmati aja guys liburan ini, suasana ini gitu, syukuri aja. Perbanyak amal ibadah guys ya. Karena itu satu-satunya bekal kita nanti di akhirat. Setelah kita wafat ya. Seperti itu guys ya. Tolong bagi kalian yang mudik juga itu cek situasi atau kendaraan kalian atau cek mesin dan lain-lain ya. Karena itu sangat penting juga demi keamanan dan kenyamanan. Buat kalian nanti mudik lebih enak, pulang kampung lebih enak. Karena emang jalan tadi gue sempat ke Indomaret ya guys, beli jajan tuh, gue udah beli jajan banyak tuh di situ bagian sini ya. Ini gue beli ini yang 3 ini loh. Ini gue beli semua tadi barusan. Ini tasnya, nih gue beli tasnya tadi. Karena memang tadi gue cek di Indomaret, maksudnya apa ya, jalanan di daerah rumah gue, terutama di daerah sini, depan sini, itu udah sepi coy. Udah bener-bener sepinya tuh lumayan signifikan ya. Apalagi besok, ini H-1 guys, sebelum hari raya. Oke, terima kasih banyak guys ya. Tetap semangat terus, mudik semangat ya. Tetap produktif. Gua bakal nanti kedepannya bakal gua tindak lanjuti untuk pembuatan konten live streaming ya, curhat-curhat dan lain-lain nanti bakal gue pertimbangkan. Pokoknya kalian stay tune aja terus di channel gue, oke? Nanti ya sabar ya guys, sabar, intinya sabar, tunggu dulu. Oke, terima kasih banyak, bye.